Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tips pada teman-teman semua tentang bagaimana cara melakukan olahraga yang baik dan benar dan sesuai dengan kesehatan kita masing-masing. Yang pertama itu adalah dari definisi olahraganya dulu. Olahraga merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan rohani. Di samping itu, olahraga juga dapat mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan serta solidaritas. Lalu berikutnya, apa aja sih hal-hal yang harus diperhatikan saat hendak berolahraga? Yang pertama, makanan. Makanan adalah sumber utama bagi tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Saat hendak berolahraga, sebaiknya kita mulai dengan makanan yang teratur. Selain memperhatikan keseimbangan gizi, waktu untuk makan juga harus teratur. Lalu yang kedua, kondisi tubuh. Sebelum memulai olahraga, ketahui terlebih dahulu kondisi tubuh kita. Tujuannya adalah untuk mengetahui dulu bagaimana kondisi kita sebelum olahraga. Jangan sampai nanti ketika olahraga kita malah merasa letih berlebihan dan akhirnya sakit. Lalu kondisi penyakit dasar seperti diabetes atau jantung atau penyakit sendi termasuk kondisi berat badan tubuh harus diperhatikan sebelum menentukan olahraga yang ingin dijalani. Lalu berikutnya pemilihan waktu. Sebenarnya tidak ada batasan tertentu bagi kita untuk melakukan olahraga di waktu kapanpun. Tapi sangat disarankan untuk melakukan aktivitas olahraga maksimum itu 2-3 jam sebelum waktu tidur kita. Karena ini berhubungan dengan hormon yang keluar saat berolahraga. Kita akan menjadi sulit tidur dan malah kelelahan berlebih dan akhirnya menghambat aktivitas kita di keesokan harinya. Lalu saat pelaksanaan. Saat mulai olahraga, sebaiknya dilakukan secara bertahap. Interval singkat dan intensitas tinggi sangat disarankan. Jangan melakukan olahraga yang sekiranya membebani tubuh. Lakukanlah dengan bertahap agar tubuh mendapatkan manfaat dari olahraga. Lalu yang kelima adalah pakaian. Pakaian yang kita pakai untuk olahraga harus diperhatikan sesuai sifatnya. Apakah yang dilakukan olahraga itu adalah olahraga indoor ataupun dalam ruangan ataupun outdoor di luar ruangan. Pakailah pakaian sesuai dengan aktivitas olahraga yang kita lakukan. Tidak bisa sembarangan dalam memilih pakaian olahraga karena bisa mengakibatkan risiko cedera. Lalu yang kita lakukan pertama kali sebelum melakukan olahraga tentu saja pemanasan. Saat mau melakukan olahraga itu, sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu sehingga otot-otot yang akan kita pakai untuk olahraga itu siap dan menghindari atau mengurangi risiko cedera. Selain itu, otot-otot yang kita gunakan untuk berolahraga juga akan lebih siap untuk digunakan dan apabila kita tidak melakukan pemanasan, dampak yang dapat kita alami adalah kram karena otot bekerja sangat keras tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Hal tersebut bisa berbahaya apalagi ketika kita melakukan olahraga renang. Ini bisa membuat kita tenggelam dan ini akan membahayakan nyawa kita. Lalu melakukan olahraga secukupnya. Waktu yang digunakan untuk olahraga itu tidak perlu lama. Cukup dengan beberapa menit saja, sudah bisa mendapatkan hasil yang positif. Selain itu, lakukan olahraga yang dibutuhkan oleh tubuh. Jika ingin mengurangi lemak pada perut, sebaiknya lakukan sit up dan juga back up. Sehingga lemak pada perut akan hilang seketika dan tidak menjadi penyebab karena penyakit. Lalu, berikutnya adalah dampak olahraga yang berlebihan. Yang pertama, berpengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh. Jika tubuh merasa kelelahan akibat olahraga, maka tubuh akan memulihkan dirinya pada saat kita beristirahat atau tidur di saat malam hari. Tetapi jika kita berolahraga berlebihan, maka bukannya kita bisa tidur, malah akan terkena insomnia dan ini akan membuat sistem kekebalan tubuh berkurang. Seperti yang saya sampaikan tadi, baiknya olahraga itu dilakukan maksimum 2-3 jam sebelum kita tidur. Apabila sudah lewat, maka sangat tidak disarankan untuk olahraga karena dampak yang dihasilkan itu berkebalikan dari apa yang kita inginkan.
lalu memperburuk kondisi jantung. Nah, ini salah satu hal yang paling kita hindari saat berolahraga, yaitu olahraga memang membuat peredaran darah kita sangat lancar dan membuat jantung kita sehat. Tapi jika berolahraga yang berat dan tidak mengenal waktu, akan membuat jantung lemah dan ini akan berpotensi terkena serangan jantung, gagal jantung, dan masih banyak penyakit lainnya. Jadi baiknya olahraga ini dilakukan sesuai porsinya, secukupnya, dan tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan tubuh kita. Lalu kelelahan. Jelas jika melakukan olahraga yang berlebihan, maka akan membuat kita kelelahan. Jadi bukan malah membantu aktivitas menjadi lancar, malah menghambat aktivitas tersebut karena kelelahan. Jika sudah lelah, maka tubuh perlu asupan energi untuk membuat badan sehat kembali. Dan yang terakhir itu adalah merusak tubuh. Olahraga yang baik adalah olahraga yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jika dilakukan secara berlebihan, maka dampak yang dihasilkan malah sebaliknya. Tubuh akan rusak akibat bekerja terlalu keras dan hasilnya malah menghambat aktivitas kita. Terakhir adalah kesimpulannya. Apa yang kita bisa ambil dari bahasan yang sudah saya sampaikan tadi? Sebenarnya olahraga itu dilakukan hakikatnya untuk menjaga stabilitas tubuh kita. Bagaimana tubuh kita terbiasa untuk bekerja sehingga kebugaran kita juga meningkat. Apa hasil yang kita inginkan adalah kebugaran kita meningkat, itu poinnya. Apabila kebugaran kita meningkat, maka produktivitas kita bekerja akan meningkat, kesehatan kita akan baik, dan kita tidak akan mudah kelelahan karena tubuh kita terbiasa untuk diolah di tempat dengan olahraga. Namun baiknya olahraga itu dilakukan tidak berlebihan dan sesuai kebutuhan kita. Baik, itu tadi bahasan tentang olahraga yang sesuai dengan tuntunan kesehatan. Nama saya Muhammad Ghazali Ghifari dari S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia kelas 4201 dengan NIM 77038183030. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.